Rizki itu di dalam Islam itu nggak hanya melulu tentang uang ya Bu ya. Betul, Mbak. Nah, mungkin Bu Rifka ada pandangan lain selain uang ataupun apa gitu. Allah menciptakan bumi sebagai hamparan. Hamparan itu untuk apa? Kita bisa membangun rumah, kita bisa bercocok tanam. Kemudian dari turunnya hujan itu ditumbuhkan buah-buahan atau tumbuhan yang lain nih. Dan dari tumbuhan itu kita bisa ngelola itu kemudian untuk konsumsi kita sehari-hari. Jadi Allah udah nurunkan rizki banyak kan. Ngomong-ngomong tentang keberkahan rizki ya Bu ya. Itu tuh apakah beneran ada ketika kita sudah benar-benar berusaha terus kemudian kita misalkan mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian itu kita agak kendor untuk ibadah kita kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita di posisi seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di kajian ngopi kali ini. Sholawat serta salam kita lantunkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa MAJT TV, sahabat ngopi, para pendengar radio Dais dimanapun Anda berada, kali ini saya ditemani oleh Ibu Rifka Fitriani. Beliau itu merupakan salah satu dosen praktisi ekonomi syariah. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Rifka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ada sehat juga ya? Sehat juga. Tadi macet ya Bu ya di jalan ya? Macet, banjir. Iya, Semarang karena lagi hujan seharian ya Bu ya, Iya. jadi banjir terus macet. Iya gitu. betul, tapi alhamdulillah kita sampai sini ya. Iya, alhamdulillah. Demi ngopi bareng kita. Iya. First time ini ya Bu. Iya. Nah, ini kita berada di episode 250 ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas agak menarik sepertinya di kalangan usia muda dan orang tua gitu ya Bu Rifka. Khususnya untuk gen kita ya. Iya, Gen Z. gitu ya. Iya betul. Jadi temanya kita akan membahas antara rizki, cinta, dan cuan. Wah, gitu. menarik banget ini Mbak. Iya. Pasti teman-teman kita nih di sana apa ini? Iya Gitu. betul. Iya. Menarik sekali. Kayak ada kita mencari rezeki, bekerja, terus kemudian hubungan dengan orang tua atau pasangan atau mungkin yang sudah punya anak gitu. Kemudian ada juga kita harus taat ya, taat di sela-sela kesibukan kita ya Bu ya. Betul Mbak Nada. Iya. Jadi kita harus bisa seimbang gitu ya Bu ya di antara ketiga itu. Apalagi seorang perempuan ya Ibu ya. Iya, itu Ya. harus ya. Nah, jadi gini Bu, rizki itu di dalam Islam itu nggak hanya melulu tentang uang ya Bu ya. Betul Mbak Nah, Nada, betul banget itu. Itu menurut pandangan Bu Rifka, rizki itu apa saja sih yang Bu Rifka ketahui gitu. Jadi kan nggak hanya uang, terus mungkin Bu Rifka ada pandangan lain selain uang ataupun apa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Mbak Nada dan tim sudah berkenan mengundang saya untuk sharing ilmu bareng di acara ngopi ini ya. Ngopi nggak sekedar ngopi ya. Ngaji online perkara Islam. Kita malam ini ngopi tanpa kopi karena teh ini. Iya. Karena nggak doyan kopi ini ya. Iya, karena kita tim asam lambung kayaknya ya. Betul. Gitu. Iya. Jadi rizki itu nggak melulu uang, betul. Banyak banget sebenarnya rizki itu definisinya luas banget. Kalau kalau kita telisir dalam Al-Quran, bahkan di dalam Al-Quran itu kata rizkon sampai diulang kurang lebih di 123 kali Mbak Nada.
gitu. Nah, salah satunya nih ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Wa ma ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Kemudian Allah menurunkan hujan, di mana di dalam turunnya hujan itu Allah tumbuhkan buah-buahan. Nah, buah-buahan itu sebagai rizki bagi kita. Iya. Jadi kalau kita telusuri dari ayat itu, rizki nggak cuma uang kan? Iya. Allah menciptakan bumi sebagai hamparan. Hamparan itu untuk apa? Kita bisa membangun rumah, kita bisa bercocok tanam. Kemudian dari turunnya hujan itu ditumbuhkan buah-buahan atau tumbuhan yang lain nih. Dan dari tumbuhan itu kita bisa ngelola itu kemudian untuk konsumsi kita sehari-hari. Jadi Allah udah nurunkan rizki banyak kan. Dari bumi yang dihamparkan aja, kehidupan itu juga sebuah rizki bagi kita. Ada juga nih banyak banget rizki yang orang itu kadang lupa gitu. Di antara bumi, langit dan bumi, Allah itu kasih kita kehidupan. Dari apa? Kehidupan dari oksigen yang gratis, ya kan? Betul. Coba kalau ada orang yang sakit nih Mbak Nada, sesak nafas nih kita. Kalau dibawa ke rumah sakit dikasih oksigen, kira-kira gimana biayanya Mbak? Mahal sekali ya. Banget kan? Allah kasih gratis loh ini, ya kan? Nah, itu salah satu rezeki yang paling penting sebenarnya buat kita ya. Kalau aku boleh bilang rezeki harta itu harusnya kalau ada hierarki rezeki nih, harta itu di bawah pol malahan. Di bawah pol. Iya. Nah, yang pertamanya itu apa ya, Bu? Nikmatnya itu nikmat iman rezekinya. Nikmat iman. Iya, nikmat iman karena selain kehidupan kita kan kalau nggak dikasih iman wes, udah kita hidup di dunia ini udah sembarangan lah pokoknya ya. Betul. Terserah kita. Nggak ada aturan yang harus kita taati, ya kan? Karena kita nggak ada iman di dalamnya kan. Betul. Kemudian kalau kita telik ke buku-buku tafsir nih, baik itu Ibnu Katsir atau Al-Qurtubi, itu beliau mengatakan bahwa rizki itu mencangkup seluruh hal yang diberikan oleh Allah untuk makhluknya. Sekali lagi makhluknya nih, bukan cuma manusia bahkan ya. Dari Allah tuh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqi. Jadi nggak ada makhluk Allah yang hidup di bumi ini, termasuk manusia bahkan hewan melata pun yang hidup di bumi ini kecuali rizkinya tuh udah dijamin sama Allah. Begitu Mbak Nada. Kemudian apa lagi ya? Setelah nikmat, kemudian ada apa lagi itu, Bu? Menurut saya nih, perkara rezeki itu bukan melulu tentang uang. Iya. Ya, kalau tadi sudah kita telisir ayatnya, hadisnya kan. Kalau menurut saya, rezeki itu saya asumsikan sebagai semangkuk bakso. Iya. Ya. Rezeki itu mangkuknya, wadahnya. Nah, kalau harta itu mungkin baru satu butir baksonya aja. Iya. Itu baru harta tok, satu butir tok. Di butir yang lain baksonya ada rezeki kehidupan. Di bakso yang lain lagi ada rezeki circle yang taat. Susah banget kan nyari circle yang taat. Iya, betul. Kemudian ada mie-nya tuh ada apa ya? Mungkin keluarga yang harmonis, keluarga yang support kita dalam ketaatan, dalam grow up, keilmuan. Kemudian ada juga sayur-sayurnya kan. Itu juga ada rezeki suami yang solih. Kemudian ini kita ketemu Mbak Nada yang kita support bareng dalam dakwah. Betul. Itu kan juga rezeki. Jadi di sini rezeki itu nggak melulu soal uang. Definisinya luas banget gitu luas Mbak Nada. Dari perintilan-perintilan bakso tadi ya nih. Jadi seger ya kayaknya ya hujan-hujan. Habis ini minta aja ya. Tim. Terus apa namanya, itu tadi kan katanya ada di dalam mangkuk bakso itu ada circle yang taat gitu. Nah, di dalam dunia kerja ya Bu ya, di dalam dunia kerja itu enggak seluruh teman kita itu taat kepada Allah gitu. Bahkan diri saya sendiri pun kadang masih sholat, masih telat seperti itu. Nah, sebagai pemuda ataupun mamah-mamah muda dan orang tua di luar sana, itu tuh
bagaimana cara kita menyikapi ketika sibuk kerja bisa on time beribadah ataupun tetap teringat nggak sibuk kerja gitu kan ada yang instansi yang benar-benar apa ya namanya ya apa disuruh kerja terus gitu loh Bu. Nah itu bagaimana pandangan Bu Rifka tentang hal itu? Jadi dalam Islam itu sebenarnya kita nggak dilarang untuk bekerja keras. Iya betul. Justru dalam Islam itu kita didukung untuk produktif. Tapi saking pengennya orang produktif sampai lupa sholat Iya kan. betul. Padahal kan apa nih, kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah sama Allah kan. Kenapa tujuan kita untuk beribadah tapi lalai dalam sholatnya? Iya betul. Nah, saya nih teringat sama wejangan kiai saya yang selalu di reminder untuk santri-santrinya begitu. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Fadlan Musyafa LCMI, Masya Allah, yang ilmunya diberikan ke santrinya itu kita harus memiliki minimum 3 manajemen. 3 manajemen. Manajemen of time, manajemen of priority, dan terakhir manajemen taqarrub ilallah. Iya betul. Yang pertama nih, manajemen of time. Di mana kita itu harus bisa mengatur waktu kita. Biar nggak keteteran nanti di dunia kerja ya. Kalau malam bikin note, bikin list. Kira-kira nih besok apa aku mau melakukan apa aja. Kita harus bikin note biar nggak tabrakan gitu loh. Jam 9 aku harus sampai kantor. Sampai kantor ada meeting nih bareng klien. Habis itu ada rapat lagi sama pimpinan jam 10. Mungkin jam 1 harus ngisi mahasiswa. Dan lain sebagainya. Jadi kita udah punya catatan. Jadi untuk manajemen waktunya kita nggak berantakan. Ketika nanti di jam kerja itu udah selesai nih, kita pulang ke rumah kerjaan kita beres. Nggak ada yang ditunda-tunda. Nggak ada yang harus mencatat gitu ya kegiatan setiap harinya. Gitu. Kemudian jadi waktu selesai bekerja, kemudian kita pulang ke rumah, nggak ada pas di rumah itu udah nggak bawa kerjaan lagi. Jadi kan lega ya, enak gitu loh. Kemudian yang kedua, manajemen prioritas. Kembali lagi, niat kita bekerja adalah untuk ibadah, ya kan? Nah, kalau kita untuk ibadah, pasti prioritas kita yang utama adalah Allah. Jadi sudah tentu dong ketika kita kerja, kemudian ada azan nih, kita lekas untuk sholat. Normalnya seperti itu. Jadi, yang penting kita tahu aja prioritas kita. Oh, ternyata pas adzan ini udah jam segini azan, siap-siap wudhu, siap-siap sholat. Lalu gimana Mbak kalau di kantor saya itu nggak mendukung itu? Kadang gitu kan, deadline tuh banyak banget ya, harus bosnya itu harus sampai pagi kita baru masuk di kantor nih, langsung Mbak tolong ya, ini deadline nanti dikumpulin jam 1. Betul. Kayak gitu kan, terus tiba-tiba nih kita ada rapat jam 11 siang. Jam 11 siang ada rapat, terus kita mikirnya udah nantilah bisa sholat jam 1. Ternyata rapatnya molor. Molor sampai jam 2 itu belum kelar-kelar, Mbak. Gimana nih? Atau mungkin kita ada deadline dari bos tadi harus dikerjakan. Kalau memang ada urgensi yang harus dikerjakan saat itu tuh juga. Kemudian kalau kita nggak ngerjain nih, efeknya adalah mungkin nanti pekerjaan kita bisa terganggu. Dalam arti perusahaan itu dapat jeleknya gitu loh. Karena gara-gara kerjaan kita nggak kelar. Kemudian padahal itu udah ditunggu klien banget. Kan selain perusahaan jadi kena, nanti imbasnya kita juga. Jangan-jangan kita karena nggak ngerjain itu dipecat. Jangan-jangan karena gara-gara itu kita jadi kehilangan pekerjaan. Kan repot lagi. Betul. Jadi ya udah, kalau memang ada urgensi lakuin dulu. Allah itu maha baik kok. Rohsahnya itu banyak ya kan. Jadi kalau ada sholat duhur nih misalkan setengah 12 sampai jam 2 ya. Sampai jam 2. Jam 2 setengah 3 itu. Kita bisa sholat di jam 2-nya. Jam 2. Tetap kita tahu prioritas kita sholat. Betul. Yang penting kerjaan kita
kelar, sholat kita juga nggak keteteran gitu. Kemudian yang ketiga, taqarrub ilallah. Ini skill kita untuk mengatur bagaimana kita tetap dekat dengan Allah. Kalau tadi malamnya kita nyatet nih, ini kita bangun jam 3, kita sholat. Ya kan? Jadi kita tetap dekat sama Allah. Kerjaan ada di kantor, tapi kan di rumah kan nggak harus pegang laptop, nggak harus itu kan. Kita masih bisa tahajud. Kemudian zikir, sholawat, berdoa, dan lain-lain. Sampai tiba-tiba kita nggak sadar udah subuh. Subuh kita sholat bentar, siap-siap nyiapin apa untuk bekerja gitu kan. Nah sebelum bekerja nih biasanya di jalan kan macet. Kita sempetin lah sholat duha dulu sebelum bekerja. Kalau memang di kantor biasanya riuh ya. Kalau memang kantornya tuh nggak support kita, kita itu sela-selain sholat duha dulu. Setelah sholat duha sampai di kantor nanti tetap ngerjain apa, sholat duhur, sholat asar, pulang lagi gitu. Jadi kita tetap ada manajemen ibadahnya. Gitu Mbak Nada. Jadi waktunya dapat, prioritasnya dapat, tapi kita tetap dekat sama Allah gitu. Iya Ning, Bu Rifka, kalau misalkan nih di pekerjaan kita, terus kemudian circle kita itu gimana ya? Ada satu orang yang lalai dalam sholat. Nah kemudian kan kita lama-lama yang sudah terjerumus dalam lingkungan tersebut lama-lama tertular ya. Katanya seperti itu. Dan mayoritas kan kayak sering terjadilah lebih banyak ke menurun imannya daripada menaik ya. Karena iman itu fluktuatif ya pada apalagi yang seusia gitu. Kita nih yang masih naik turun imannya. Nah, itu bagaimana cara kita menghadapi circle yang seperti itu? Itu pertama pentingnya kita memilih circle. Kalau di dunia di dunia waktu kita belajar, kita mungkin bisa memilih di pesantren, aman ya temennya ya. Tapi kalau udah masuk di dunia kerja, wah dari SMA, dari SMK, dari dunia manapun, universitas apa, masuk jadi satu kan. Itu pinter-pinternya kita memilih circle. Sebelum memilih circle, kita juga bisa memilih tempat kerjanya itu Mbak Nada. Karena kan tempat kerja itu mencerminkan circle-nya kan. Betul. Nggak mungkin dong kita kerja di kasino nih misalkan. Circle-nya taat-taat. Enggak, itu tempat judi, ya kan? Terus kita bekerja di karaoke misalkan. Kan terbuka nih. Betul. Nah, jadi sebelum memilih circle sebenarnya kita bisa memilih tempat kerjanya dulu. Nah, setelah kita, tapi sebenarnya tempat kerja nggak yang harus di masjid, ya dapat itu, nggak harus di perbankan syariah. Yang penting kita tahu di tempat kerja itu masih bisa kita beribadah dan masih bisa dapat circle yang baik. Nah, ketika ternyata circle kita tuh masuk ke dalam jurang gitu ya, masuk ke dalam jurang tuh yang paling penting kita nyelamatin diri kita dulu. Naikin iman kita. Caranya gimana itu Bu? Naikin imannya itu ya mungkin pada tadi manajemen taqarrub ilallahnya itu diketatin dulu. Kalau kita udah ngeh nih prioritas kita itu pokoknya aku harus apapun yang aku lakuin orientasiku Allah. Kalau orientasi kita udah Allah, mau nyeleweng dikit tuh malu Mbak. Karena Allah tuh CCTV terbaik lah. Dia kan Allah itu kan maha melihat, maha segalanya. Jadi kalau orientasi kita Allah, kayaknya aku nggak mau deh ngerjain ini gitu kan. Jadi kalau kita udah taat, semisal ternyata circle kita terjerumus, kita kuatin kita dulu. Setelah itu ajaklah pelan-pelan mereka. Kalau nggak itu diajakin kajian atau mungkin waktu makan siang Mbak Nada buka nih podcast ngopi gitu kan ya. Dibuka di podcast ngopinya terus apaan tuh penasaran kan temennya jadi ikut-ikutan gitu. Akhirnya ya selain mereka yang selamat mereka ikut kita begitu. Ngomong-ngomong tentang keberkahan rizki ya Bu ya. Itu tuh apakah beneran ada ketika kita sudah benar-benar berusaha terus kemudian
eee, kita misalkan mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian itu kita agak kendor untuk ibadah kita kepada Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita di posisi seperti itu? Mmm, keberkahan rezeki itu ada nggak ya? Iya, betul. Sebenarnya ya tentunya ada, Allah itu Iya, kan Maha Pengasih lagi Maha iya. Pemurah. Kan nggak Dan semuanya orang kan tahu tentang mhm, keberkahan itu. ya. Jadi kalau, kita ngomongin contoh keberkahan apa ya, rezeki dalam rumah tangga, Iya, itu kita bisa pakai rumus segitiga, Mbak Nada. Segitiga kan gini ya. iya, Nah, kalau orientasinya kita Allah di pucukan sini nih, iya, Allah semakin deket kita sama Allah di sini, suami istri ini di sini, iya. itu semakin rengket, apa ya bahasa Indonesia rengket ya? Pekat Semakin gitu. dekat ya, Iya, pekat. semakin deket Iya, mereka berdua, karena semakin dekat dengan Allah. Begitu juga kalau semakin dia di bawah, semakin iya, jauh dari Allah, iya. mereka berdua juga semakin Renggang. renggang kan. Iya, betul. Sama dengan keberkahan rizki. Kalau Allah itu memberikan rizki kepada kita, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah rizkinya itu juga akan semakin berkah. Begitu juga ketika kita dikasih rizki nih, malah kita buat mungkin melakukan hal kemandorotan yang membuat kita jauh dari Allah. Iya, Nah itu yang rada khawatir ya. iya, Jadi ciri-cirinya rezeki yang diberkahi itu nggak harus melulu banyak, iya, tapi cukup. cukup. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, gitu kan. Iya, Dan mau beli apapun cukup insya Allah. iya. Ketika kita bekerja, terus kemudian kita kan sibuk itu dengan pekerjaan kita, Bu. Mm-mm. Nah, kita menjadikan renggang dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dan mungkin yang sudah punya anak nggih. Nah, itu bagaimana caranya kita untuk menghadapi situasi seperti itu? Jadi kayak kita udah sibuk dengan kerjaan kita, terus lupa akan keluarganya, seperti itu. Nah, kembali lagi, ayah atau seorang suami bekerja itu tujuannya apa sih? Mencari Iya, nafkah untuk keluarganya kan, membahagiakan keluarganya kan, kemudian menjadikan keluarganya itu terus berkembang kan. iya, Lalu kenapa seorang ayah dan suami itu sampai kerja terus kok ngelupain iya, keluarganya? Nah tujuannya dia kerja kan buat bahagian keluarganya iya, kan. Nah, itu yang harus jadi apa ya, kita senggol laki-laki itu ya, begitu ya kita senggol. Buat bapak-bapak atau buat suami-suami nih, jangan itu dong, kan kita juga butuh ya, iya, kasih selain sayang. nafkah gaji, kita juga butuh nafkah batin. Nah, di dalam nafkah batin itu juga ada hak waktu keluarga. Kemudian bagaimana kalau ternyata yang bekerja itu istrinya atau ibunya? Iya, Jangan terus kita menjudge a book by cover ya. Oh, ceweknya itu kerja, oh yang terus yang ngurus rumah siapa gitu iya, kan. lakinya Padahal gitu. ada tuh mungkin alasan-alasan ibu atau istrinya yang bekerja. Mungkin karena sudah sepakat dengan suaminya. Mungkin karena tahu kalau suaminya itu penghasilannya segitu, jadi istrinya mau membantu. Atau Iya, mungkin yang seperti saya nih Mbak Nada, saya juga praktisi, saya juga iya, bekerja kan. iya, Jadi tujuan saya bekerja bukan untuk menyaingi suami, bukan iya, untuk apa, tapi untuk saya membantu. mengaktualisasikan keilmuan saya. Saya Mmm, ingin mengimplementasikan apapun yang saya tahu di lembaga keuangan syariah. iya, Kemudian saya juga ingin lebih bermanfaat untuk yang lain, iya, gitu. Jadi nggak melulu kok yang kerja itu jelek gitu iya, ya. Yang betul. penting si istrinya itu bisa membagi Iya, waktu membagi antara waktu. pekerjaan dan keluarganya di Iya, rumah gitu. iya, Kemudian sebenarnya kita juga bisa kalau di bahasa kita nih work life balance iya, ya kan. iya, Karena bekerja. pinter-pinter kok anak agensi itu. Mereka udah pada ngerti nggak melulu kerja terus capek Iya, katanya. Jadi betul. kita harus healing lah, harus apalah sampai rumah harus me time lah Iya, atau nah ini juga betul. kita implementasikan ke keluarga. Bekerja, kemudian kita juga ketika di rumah, ya udah di rumah gitu. Tipsnya yang pertama tetap jaga komunikasi. Iya, jaga Sekedar komunikasi.
sama pasangan nih, Iya. sayang aku udah sampai kantor gitu. Iya. Oh tadi di kantor ada rapat gini-gini. Iya. Cuman sekedar gitu aja Iya. kita merasa dihargai. Iya, Iya betul. kan? Kemudian kalau udah punya anak nih, anaknya pulang sekolah, kita Iya. juga pulang sampai rumah. Ditanya itu anaknya, tadi di sekolah ngapain aja deh? Ada Iya. event apa? Ada PR nggak? Atau mungkin ada problem nggak yang harus kita bantu Iya. gitu. Nah, si anak itu jadi ngerasa dapat peran. Iya, Peran betul. ayahnya, peran ibunya, peran keluarganya itu hadir di dalam hidupnya. Iya. Kemudian yang tips kedua itu jangan bawa masalah kantor ke rumah. Oh iya. Begitu juga Kayaknya jangan itu masalah yang sering ya. iya. Oh, Begitu juga masalah jangan kecil. bawa bad mood dari rumah ke kantor. Iya. Biasanya kan kalau kita ke kantor nih, dari kantor mau pulang, Iya. itu kadang di proses kantor itu siang mungkin kita dimarahin bos kita. Mungkin kita sama kliennya dapat penilaian yang buruk, Iya. sampai dimarah-marahin. Kemudian kita kan stres ya di Iya, rumah, betul. pengen marah, mau marah ke Marah ke siapa siapa, gitu iya. kan. Akhirnya yang menjadi korban yang di rumah. Iya. Nah ini jangan sampai bawa permasalahan kantor ke rumah. Yang udah di kantor ya udah diselesaikan di kantor. Kalau udah sampai rumah ya kan itu waktunya family time Iya, kan. betul. Gitu. Kemudian di family time ini kita bisa menerapkan triple two. Triple two itu 2, 2. Apa 2 itu? minggu dating. Kencan kita. Gitu. Untuk biar kita tuh rangket lagi Iya, gitu loh sama betul. pasangan kita. Ya kencan singkat lah, mungkin sekedar apa ya, nonton bioskop Iya. atau makan malam bareng keluarga, Iya, mungkin ya ada betul. anaknya, ada yang lain-lainnya juga. Nah itu kan kita ngobrol kalau di makan malam, mungkin makan-makan tok toh. Iya, Pasti betul. kan kita ngobrol AIU, nah Iya. itu kan jadi komunikasi yang baik. Iya, komunikasi. Kemudian yang baik. setelah 2 minggu, 2 bulan sekali kita healing. Iya. Apa ya, kita melakukan perjalanan singkat lah. Nah, kemudian 2 tahun sekali kita safar, perjalanan yang lebih jauh. Karena dalam perjalanan yang lebih jauh itu kita lebih intimate gitu. Mungkin di perjalanan yang lebih jauh itu ada problem-problem lah di keluarga itu bisa belajar how to solving. Problem solvingnya tuh di situ. Jadi selain seru-seruan nih, kita juga dapat intimate atau waktu yang lebih erat sama Iya. keluarga. Begitu Mbak Nada. Terus untuk menjaga komunikasi ini Bu, di saat kita sibuk gitu kan, sibuk kadang yang benar-benar nggak bisa pegang handphone mungkin ya, jadi nggak kurang banget gitu komunikasinya gitu. Sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu iklan yang mau lewat ini. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah.
para pemirsa MAJT TV, sahabat ngopi, dan para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan kami, Ibu Rifka, dan saya sendiri, Nada. Nah, tadi kita sampai mana ya Bu pembahasannya? Komunikasi, Tentang komunikasi ya, biar ya, kita balance komunikasi. antara kerja dengan family yang di Iya, rumah betul. gitu. Jadi yang saya mau tanyakan, ketika kita di dunia kerja nih Bu, kan kita kan bercampur dengan lawan jenis nih. Iya, Nah, nggak bisa dipungkiri ya Mbak iya Nada ya, itu ya. betul. Bahkan nggak ada nih tempat kerja yang benar-benar cewek semua, Khusus nggak ada. lah Iya gitu ya. betul. Nah, mungkin ada batasan-batasan yang kita jaga untuk yang sudah berkeluarga ataupun yang mau berkeluarga ini ya Bu. Mungkin batasan apa yang harus kita ketahui di posisi tersebut? Sebenarnya itu kan udah ada term koridor syariahnya Iya Mbak. betul. Sama kok sebelum kita di dunia kerja sama saat kita di dunia kerja. Iya. Sebenarnya sama. Yang pertama tentu kita ghodul basor, menundukkan pandangan kita. Tapi kalau tiba-tiba di kantor nih ada klien lewat yang ganteng nih, ya alhamdulillah dulu dong rezeki itu. Iya. Nggak Rizky apa-apa. melihat cowok ganteng gitu. Iya betul, sama juga kayak yang cowok kan lihat mbak cantik gitu. Iya. Yang pertama kali dilakuin jangan kedip. Oh. Gue bilang aja alhamdulillah rezeki itu Oh ya gitu. kan. Kalau udah kedip udah beda lagi, dia Oh udah gitu. sadar nih. Iya kan. Kemudian selain ghodul basor, kita tahu batasan profesionalitas. Kan Allah udah bilang nih wala taqrabuz zina. Iya. Jangan dekati zina. Zina kan nggak harus langsung nyampur Iya. kayak berhubungan gitu ya, Iya. bukan. Tapi Allah melarangnya jangan dekati zina. Iya. Biasanya nih kalau di dunia kerja sering banget yang kita lihat nih Iya. dimanapun itu sering halwat, Iya. campur betul. kan. Nggak ada kepentingan kerjaan, nggak Iya. ada apa, nongkrong, Iya. makan siang, Iya ya betul. kan, atau sekedar mau balik nih, Iya. Mas kita searah kan ya, Iya. boleh nggak nebeng? Iya. Gitu lah itu yang sering Sering kan, terjadi iya. ya betul. Boleh nggak nebengnya itu? Mungkin hari pertama ya udah ayo nggak apa-apa gitu. Iya. Terus hari kedua, hari ketiga dia terus Iya tuman betul. gitu Mbak Iya. Nada. Gitu. Jadi setelah terus itu jadi nyaman. Nah, Iya. dari nyaman itu kan yang membahayakan. Iya, Padahal betul. ada istri di rumahnya, Iya betul. ada perasaan yang harus dijaga. Lah kalau menurut saya nih daripada nebengin temennya yang cewek, mendingan sekalian aja sedekah. Sedekahnya apa? Pesenin Grab, Oh iya pesenin Gojek. betul. Aduh, mohon maaf ya, aku nggak bisa nganterin kamu nih. Gitu. Iya. Tapi aku pesenin Gojek aja, nggak apa-apa Iya. ya. Gitu. Betul. Itu kan lebih lebih win solution gitu Iya. kan daripada kita harus bercampur dengan teman kerja kita. Iya. Mungkin di awal itu ya biasa aja, tapi lama-lama kalau kebiasaan juga bahaya. Iya. Gitu. Kemudian kalau misal nih kita perjalanan dinas berdua gitu Iya. kan, kita sebagai staff kan coba deh ngomong baik-baik ke atasannya. Bapak mohon maaf, boleh nggak saya ngajakin Mbak ini buat nemenin saya gitu. Biar buat temen aja, karena kalau berdua cowok-cowok nih Iya. kalau bareng mau itu pakai mobil, apalagi pakai motor lebih deket kan Iya kalau pakai motor. betul. Kalau pakai mobil mungkin ada jarak Iya. di tengah-tengahnya. Tapi tetap aja jarak itu mungkin di dalam mobil kita ngobrolin ngalor ngidul. Iya. Kemudian ada sedikit flirting gitu Iya. ya, saling merayu atau Iya, bagaimana gitu ya. Ya itu juga lebih baik boleh nggak izin aja, boleh nggak sama ngajakin teman yang ini. Iya. Kalau ternyata memang belum boleh, ya kita tetap profesional aja. Iya. Kita tahu batasannya. Oh nggak boleh ngomongin hal-hal yang menjurus ke ranah bisa mengundang laki-laki itu tertarik dengan Iya. kita. Nggak apa-apa lah kita dibilang galak banget ya mbaknya. Iya betul. Ya kan? Nggak apa-apa. Lebih baik dibilang begitu daripada kita Ramah. mendayu-dayukan Iya suaranya. betul. Nah, salah satunya itu mendayu-dayukan suara itu kan juga menarik laki-laki Iya ya. betul Kayak, betul. aduh tuh mbaknya udah cantik, lembut lagi. Iya Ya betul. kan? Nah itu. Betul. Kalau bisa ya udah biasa Galak aja. gitu ya. Nggak apa-apa loh galak. Yang penting kalau sama Iya. suami di rumah Iya. ada lembutnya, Iya. manjanya, itu kan tuh fitrah wanita Iya ya. betul. Kalau yang di
kantor sangar aja itu nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa begitu. beneran loh. Itu kan kalau definisi ke laki-laki. Mm-mm. Nah, kalau yang perempuan nih, misalkan cowok mau nebengin ke perempuan, nah kita udah nolak nih, nah terus itu kita harus gimana? Itu kan tadi kan kayak ceweknya mau nebeng gitu. Mm-mm. Nah, ini misalkan cowoknya yang menawarkan dan itu udah berkali-kali seperti itu. Kan Gitu ya. sering ya, Heeh. sering gitu. Ya, bisa itu juga kita bisa nolak kan sebenarnya. Iya. Kita punya hak untuk Iya. menolak kan. Kembali lagi harus galak tadi ya. Iya. Jadi cewek itu boleh manja tapi sama suaminya Oh, iya gitu. gitu. Kalau di luar itu ya galak nggak apa-apa sih menurut aku sih. Kemudian Iya. yang terakhir nih, jangan berhubungan dalam arti seperti WA-an nih Iya. di luar jam kerja, apalagi nggak membahas tentang kerjaan, Iya, betul. cuman hanya ngobrol ya kayak cuman ngirim kata mutiara lah gitu untung cuman ngirim kata mutiara ya Tanya. mengingatkan ya niatnya Iya. si cowok atau si itu mengingatkan aja dengan Iya. mengirim kata-kata mutiara biar dikira wah ini alim banget nih ini wah ini nggak perlu kan Iya. sebenarnya, apalagi udah tahu itu punya istri, udah Iya. tahu itu punya suami, udah tahu saling berkeluarga, nggak usah lah berhubungan ngebuat apa gitu ya kan. Kayaknya itu sengaja ya. Sering kan iya kan itu salah satu pintu kan kayak gini ya, tresno iku jalanan suka kulino Iya. ya kan. Nah, mungkin satu kali ngirim kata-kata mutiara, Iya. setelah itu dibahas di kantor, setelah itu ada obrolan yang lebih mendalam di Iya, dalamnya. betul. Nah, itu kayak jadi lama-lama itu jadi bumerang bagi dia. Iya. Gitu. Kalau bisa dibatasin lah gitu. Nah, itu ada term-term, mungkin masih banyak lagi. Iya. Banyak lagi term-term yang lain yang harus kita taati. Kadang banyak banget Mbak peraturannya. Iya. Banyak banget ternyata Islam ngaku banget nih. Nah, katanya selain donatur dilarang ngatur. Iya. Allah kurang donat apa ke kita ya Iya, kan? betul. Udah kasih kita banyak banget. Tapi kok kita masih tetap susah diatur gitu loh. Lah itu Mbak Dada. Iya. Terus kita sebagai Gen Z nih pingin sukses dunia gitu. Iya. Nah, kan kita nggak bisa nih kalau sukses dunia tapi meninggalkan akhirat ya. Iya. Nah, bagaimana cara menanam nilai spiritualitas ya, Bu ya, sejak dini gitu ya. Iya. Jadi ini 2 pertanyaan ya Mbak jadi digabung jadi satu Iya, ya. betul. Jadi pertama dulu nih, sebenarnya kita bisa nggak sih Sukses sukses dunia, duniawi iya. tapi tetap terpaut dengan Allah? Iya, betul. Bisa banget. Banyak banget contoh di dahulu nih. Salah satu contoh Bunda Khadijah, Iya. istrinya Rasulullah Iya, SAW. betul. Beliau juga sangat sukses di dunia. Kita tahu itu kan. Iya, betul. Karena Bunda Khadijah itu saudagar yang kaya raya, Iya. pedagang yang kaya raya. Bahkan waktu itu separuh kota Makkah adalah kekayaan Khadijah. Bayangin tuh sekaya apa benar dia. Iya, betul. Kekayaannya sampai separuh kota Makkah loh. Iya. Sukses kan dia Iya, duniawinya. betul. Tapi tetap di dalam kesuksesan duniawinya dia tidak jauh dari Allah. Dia justru semakin erat dengan Allah melalui Rasul. Dia support dakwahnya Rasul. Kemudian dia bahkan rela memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam. Ya kan? Jadi apa nih tipsnya kalau kita telisir tipsnya Khadijah radhiyallahu anha sampai bisa sukses? Iya. Karena yang pertama dia berdagang. Karena Berdagang. 9 dari pintu rezeki itu dari berdagang, dagang, iya. ya kan, dari padang lah. Dari dagangnya itu beliau juga jujur. Nah, dari kejujuran itu akhirnya banyak orang yang percaya. Oke, kalau saat ini nih bahasnya repeat order terus, ya kan. Iya, betul. Nah, bagus nih barangnya, sesuai kok. Kita repeat order lagi, Iya. repeat order lagi, gitu kan. Nah, kemudian dia itu kuat iman Islamnya. Jadi dia sampai Bunda Khadijah itu sampai rela ngasih semua hartanya itu untuk dakwahnya Rasul. Itu sering bersedekah. Jadi kayak tadi ya, dagang, jujur,
dan iman takwanya tuh kuat kan, sehingga dia sering bersedekah. Kemudian yang kedua ada cerita lagi, tahu nggak Mbak Nada, Abdurrahman bin Auf? Iya. Beliau sahabat Rasul yang terkenal paling kaya, Iya, betul. paling kaya banget ya. Sampai dia itu cita-citanya pengen miskin Mbak Nada. Orang mana yang punya cita-cita tuh pengen miskin gitu iya. kan. Normalnya kan orang-orang pengen kaya ya. Iya, betul, Ini sahabat Rasul ya Abdurrahman ini, Abdurrahman bin Bin Auf Auf, maksudnya iya. Abdurrahman bin Auf ini cita-citanya sampai pengen miskin loh. Saking Karena kayanya ya. karena memang beliau ini sudah ditakdirkan Allah menjadi kaya. Oh, begitu. Nah, tapi suatu hari Abdurrahman bin Auf itu mendengar Rasul berkata demikian. Saya di surga, nanti di surga akan ada manusia yang masuk surganya itu dengan merangkak. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, kenapa ya Rasul kok merangkak? Karena terlalu banyak harta yang dihisapnya. Abdurrahman bin Auf deg dong. Langsung, aduh terus aku gimana ini? Gitu kan, ya kan. Nih, karena kayanya Abdurrahman bin Auf sampai dia tuh pengen miskin, saking pengen miskinnya dia tuh pernah jualan kurma busuk. Karena di mindsetnya dia itu, aku mau jualan kurma busuk biar nggak laku, biar aku rugi. Gitu, iya. Tapi karena Allah itu memang udah menakdirkan Abdurrahman bin Auf kaya, itu jualan kurma busuknya malah rame banget. Oh gitu. Lucu kan? Iya, betul. Nah itu kenapa sampai rame banget? Karena ternyata di situ ada wabah yang obatnya itu kurma busuk. Oh, begitu. Bukan rugi, malah kaya tuh si Abdurrahman. Makin kaya begitu. kan. Ya. Tapi dia masih terngiang-ngiang terus tuh perkataan Rasul kalau ada manusia yang masuk surganya dengan merangkak. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, tanya nih sama Rasul, ya Rasulullah bisa nggak ya aku masuk surga minimal sama jalan kaki lah, jangan merangkak gitu kan. Bisa gitu kata Rasul, ya bisa. Pokoknya Rasul tuh bilangnya gini, gimana ya, intinya kalau kamu pengen masuk surga dengan jalan kaki itu bersedekahlah. Karena dengan sedekah kakimu itu akan diringankan masuk ke surga gitu. Sampai Abdurrahman bin Auf itu di akhir hayatnya beliau mewariskan hartanya, sepertiga hartanya itu untuk modal usaha sahabatnya. Kemudian sepertiga hartanya lagi untuk membayar hutangnya Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya lagi untuk dibagikan ke fakir miskin. Termasuk nih sampai saat ini tuh pelebaran Masjid Nabawi. Itu juga salah satunya di harta Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian dari kisah Bunda Khadijah dan Abdurrahman bin Auf kita bisa tahu bahwa kita bisa kok sukses duniawi tapi nggak jauh dari Allah. Karena Abdurrahman bin Auf masih bisa sedekah, masih itu. Kemudian Bunda Khadijah juga semakin dekat sama Rasul, sama Allah kan. Nah, kemudian di suksesnya itu Abdurrahman bin Auf dan Bunda Khadijah itu beliau benar-benar ketat dengan keuangannya. Gitu. Ya, menulis apapun keuangannya. Nanti ditulislah pengeluaran gitu. gitu. Pengeluaran itu nanti kita bahaslah di ngopi-ngopi selanjutnya ya tentang keuangan syariah gitu atau gimana gitu. Karena basicnya di ekonomi syariah ya. Betul. Nah, selain bersedekah mungkin ada cara lain itu Bu, selain bersedekah gitu biar bisa kita sukses gitu. Selain bersedekah apa, kayak berkhidmah atau yang lain gitu? Mungkin kalau itu mungkin kita nambah syukurnya Mbak Nada. Nambah syukur. Karena lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur kita akan ditambah nikmatnya sama Allah. Ya kan? Iya, kalau betul. Kita kufur justru kita ditarik lagi nikmatnya sama Allah. Seperti kalau di
kita ngasih makanan nih ke tetangga kita. Iya. Kemudian tetangga kita bilang, alhamdulillah terima kasih ya Mbak Nada udah ngasih Iya. makanan. Terus dicoba besok ketemu Mbak Nada lagi, Mbak Iya. Nada makanannya enak banget gitu katanya. Mbak Nada masih gimana reaksinya, responnya? Seneng banget. Seneng kan? Selain seneng, pengen dong besok aku kasih makanan lagi Iya, gitu ya. betul. Makanan yang lain lagi gitu kan. Sama kalau kita syukur, Allah nanti akan ngasih nikmat lagi Iya. gitu. Terus ketika apa itu namanya, kita bekerja mencari rezeki, misalkan nih berdagang gitu, kok kayak lama banget lakunya. Nah terus apa ada masalah dengan diri kita atau bagaimana dengan keluarga kita? Mungkin dari Bu Rifka tahu sedikit hal itu nggih, ataupun lebih luas juga ndak apa-apa gitu. Jadi kayak sulit banget gitu loh kita berdagang kayak pemula gitu ya Bu ya, pemula berdagang terus kemudian nggak hanya berdagang ya, misal bisnis lain pun kok nggak bisa ramai kayak gitu. Nah mungkin dari Bu Rifka ada pandangan gimana gitu? Jadi kalau mengutip dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, itu beliau menuliskan rizki itu ada 4. Yang pertama rizki matmun, itu rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Tadi tuh kan semua manusia, bahkan hewan melata pun itu dijamin rizkinya sama Allah kan. Itu kita nggak usah apapun, rizkinya udah dijamin sama Allah. Kemudian yang kedua namanya rizki maksum. Nah, rizki ini yang sudah diberi oleh Allah, dibagi oleh Allah. Di dalam rizki maksum ini terdapat konsep ikhtiar. Nah, makanya kan kalau kita berikhtiar, kita berdagang tadi, kita dapat rezeki. Kemudian pokoknya rezeki itu akan datang sesuai dengan ikhtiarnya kita. Gitu Mbak Nada. Kemudian jangan takutlah rezeki itu akan tertukar karena sebenarnya rezeki itu udah tertakar. Gitu. Kemudian yang ketiga ada rezeki mamluk atau rezeki yang sudah kita miliki seperti harta kita, seperti ya itu salah satunya harta kita. Namun di dalam rezeki mamluk ini enggak apa ya, walaupun itu sudah jadi harta kita, tapi sebenarnya ada hak orang lain di dalamnya. Mungkin ada hak anak yatim, mungkin ada hak janda, mungkin lagi nih ada hak tetangga kita yang pura-pura kuat, padahal besok bingung mau makan apa gitu. Nah itu mungkin kenapa sih rezeki kita tuh datangnya lama banget? Karena ada hak rezeki orang lain yang belum kita salurkan. Oh begitu. Gitu. Jadi ya katanya kan nggak semua rezeki yang ada di kita milik kita iya, ya. betul. Nah, Jadi itu. suruh membagikan ke orang lain dengan gitu. apa? Mungkin zakat. Kan setiap penghasilan harus ada zakatnya. Kemudian kita sedekahkan, santunan ke anak yatim, ke janda. Kita bagi. Mungkin rezeki kita masih tertahan karena kita juga menahan hak orang lain. Gitu. Kemudian rezeki yang keempat nih, rezeki mau'ud. Rezeki ini khusus untuk orang-orang yang takwa. Reward dari Allah untuk orang-orang yang takwa. Jadi ini juga mungkin salah satu yang menjadikan rezeki kita ngalir karena kita makin dekat sama Allah. Ibadahnya, takwanya makin bagus lah. Jadi Allah datangkan rezeki melalui rezeki mau'ud ini. Gitu Mbak Nada. Begitu. Iya. Untuk yang terakhir mungkin nih udah selesai nih ya. Iya, apa namanya? Bagaimana hidup kita itu bisa seimbang. Seimbang dalam artian kita bisa mendapatkan rezeki yang lancar, hubungan keluarga yang harmonis, kemudian ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah ini Bu. Nah, mungkin dari Ibu bagaimana ada cara di 3 hal itu? Tadi apa? Rizki yang lancar, keharmonisan rumah keluarga, tangga dan kedekatan kita ya. Iya, Jadi ketaatan kita kepada Allah. rezeki yang lancar itu kan juga salah satu pekerjaan ya. Nah itu kita harus bisa masih di dalam relnya masing-masing. Ya tadi kita ada manajemen. Maaf ya, ada 3 manajemen itu kan. Jadi kita tetapin tuh manajemennya. Kemudian waktu kita rezekinya saat di kantor nggak dibawa pulang ke rumah.
Kemudian Iya. saat di rumah kita juga tetap melaksanakan spiritual tersebut. Iya. Kalau 3 manajemen 3 tadi kita udah lakukan, insya Allah kita dapat berkahnya rizki karena spiritualnya kita kuat. Iya. Kemudian kita juga dapat gaji yang gede karena manajemen of time dan prioritas kita itu jalan kan. Iya. Jadi kita mungkin karena kerjanya bagus, jadi naik pangkat, naik gajinya lebih tinggi. Gitu. Iya. Kemudian kalau sudah di rumah, kita tetap family time, kita Iya. memberikan hak kebersamaan dengan keluarga kita. Gitu. Jadi semuanya jadi seimbang, Iya, balance. dapat semua gitu. ya. Iya. Gitu. Mungkin ada closing statement untuk para penonton dan pendengar di sini, Bu. Untuk kalangan Gen Z, mama muda atau orang tua gitu. Singkat Agar aja kali bisa ya. ya Singkat aja. taat, seimbang gitu. Buat teman-teman Gen Z mungkin nih, tetaplah jadi gaul tapi tetap taat. Gitu. Gitu. Jadi kita anak muda itu harus gaul kan, Iya, tahu betul. semua pengetahuan apapun yang udah terjadi, tapi tetap taat di Taat. koridor syariah. Iya. Gitu. Oke. Terus, Mungkin sampai di sini dulu ya, Iya, Ibu Rifka. alhamdulillah. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan keadaan yang sehat ya, Bu ya. Siap. Kira-kira minggu ke depannya bisa? Langsung ya. Langsung Karena dihubungin. tertagih dengan pembahasan ini Insya ya. Allah nanti kita Gitu. jadwalkan lah kapan ya. Boleh. Mbak Nanda boleh. juga pasti sibuk kan, masih skripsian, masih itu Iya, kan ya. betul. Doanya ya, Kita Ibu sibuk ya, dan semoga insya Allah dikasih lancar. Nanti lancar. kalau butuh-butuh kita ngopi-ngopi lagi di kafe ya. Oh, Kalau di boleh. sini nanti itu lagi. Tapi jangan ngajak suami ya. Ya. Maaf ya. Gitu. Iya. Nah, teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di sesi akhir ngoji online perkara Islam di episode 250 bersama Ibu Rifka, pembahasan tentang antara rizki, cinta, dan cuan. Ya, Masya Allah. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang disampaikan Ibu Rifka tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.